Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Kita mau berbicara lagi tentang patung. Dan ini masih ada kaitannya dengan fenomena di mana seorang artis yang beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan bahwa dalam patung itu ada penyembahan berhala dan di dalamnya ada yang namanya unclean spirit. Dengan ini kita bukan mau menyerang pribadinya, tetapi mengoreksi pahamnya yang kian keliru agar ia tidak semakin jatuh ke dalam kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam salah satu dokumen resmi gereja kita yang berbicara tentang patung, yaitu Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi, Asas-asas dan Pedoman. Pada nomor 243 ada satu kutipan demikian, yaitu kecenderungan menyingkirkan patung atau gambar kudus dari tempat-tempat kudus harus dikutuk keras. Saya melihat ada pernyataan yang sangat tegas di sini, dikutuk keras, dan ini terkait dengan patung. Lihatlah, gereja sangat yakin dengan pengajarannya tentang patung. Dan karena itu, salah satu yang dinyatakan adalah bahwa kalau ada kecenderungan menyingkirkan patung atau gambar kudus dari tempat-tempat kudus harus dikutuk keras. Saya berpikir demikian. Ada komentar orang yang mengatakan, daripada Katolik terus dituduh menyembah berhala karena ada tradisi patung atau salib, maka lebih baik tidak usah memakai patung sama sekali daripada mengundang kecurigaan orang lain. Toh kalian bisa berdoa tanpa patung. Ini tentu bukan suatu solusi. Mereka yang menyatakan ini saya yakin belum tahu persis bagaimana sarana patung yang dalam Katolik tidak untuk disembah, melainkan justru membantu orang umat Katolik dalam menghayati imannya. Mereka fokus pada kemungkinan-kemungkinan bahwa orang Katolik akan keliru tatkala menggunakan patung. Namun mereka menutup mata bahwa ada sekian banyak umat Katolik yang mengalami kesalehan, mengalami pengalaman semakin mendekat dengan Tuhan lewat sarana patung maupun salib. Kita memang tidak memungkiri bahwa ada kemungkinan orang Katolik jatuh pada praktik keliru terkait patung. Gereja menyadari hal itu dan karena itulah gereja membuat pedoman-pedoman yang demikian terperinci tentang pemakaian patung. Yang dalam video selanjutnya akan kita lihat bagaimana peraturan itu. Tetapi jangan tutup mata juga, termasuk bagi kamu yang menuduh bahwa ada unclean spirit di patung. Bahwa ada sekian banyak umat Katolik yang justru terbantu dari masa ke masa untuk semakin dekat dengan Tuhan lewat sarana patung maupun gambar rohani maupun salib. Dan gereja mendukung mereka. Maka muncullah pernyataan tadi dengan kalimat yang lebih lengkap yaitu kecenderungan menyingkirkan patung, gambar kudus dari tempat-tempat kudus harus dikutuk keras. Karena itu merugikan kesalehan kaum beriman Kristiani. Ini adalah fakta bahwa begitu banyak umat Katolik terbantu menyembah Allah, berelasi dengan intim kepada Allah lewat sarana patung atau gambar rohani. Sangat disayangkan bahwa yang menuduh bahwa ada unclean spirit di patung justru adalah dari kalangan kita. Setidaknya demikian informasi sampai saat ini. Dan saya sangat yakin bahwa ia yang menuduh itu hanya fokus pada melihat patung secara negatif. Dan belum tahu bahwa ada sekian banyak pengalaman umat, sekian banyak saudara-saudarinya sesama orang Katolik telah terbantu untuk semakin dekat dengan Tuhan justru lewat patung. Saya akan memaparkan beberapa kisah berikut ini. Satu kisah yang sangat besar adalah tentang Santo Fransiskus Assisi yang sangat diakui bukan hanya oleh gereja tapi juga oleh dunia secara universal. Bahkan oleh PBB ia dipandang sebagai orang dengan karisma khusus yang dalam bahasa gereja disebut sebagai orang kudus. Karisma-karisma yang dipancarkan oleh Santo Fransiskus Assisi dan telah mempengaruhi dunia itu tidak bisa dilepaskan dari pengalaman Santo Fransiskus berjumpa dengan Tuhan saat berdoa dengan sarana ikon rohani
yaitu salib San Damiano. Itu terjadi pada tahun 1205 di daerah Assisi, Italia. Santo Fransiskus tatkala itu berdoa di depan salib Yesus yang disebut sebagai salib San Damiano. Dalam doanya itu Santo Fransiskus memohon agar Tuhan menunjukkan kepadanya apa yang dikehendaki Tuhan untuk diperbuatnya. Dan dalam suasana doa dibantu dengan sarana salib San Damiano itu, secara mistik Santo Fransiskus mendengar suara, "Fransiskus, pergilah dan perbaikilah gerejaku yang hampir roboh ini." Santo Fransiskus mendengar suara itu seolah memancar dari salib. Ia tentu tahu bahwa bukan salib secara material itu yang berbicara, tetapi lewat sarana salib itu Tuhan sedang berbicara kepadanya, menyampaikan satu pesan penting yang akhirnya mengubah dunia. Karena pesan itulah Santo Fransiskus mulai memperbaiki gereja yang rusak secara fisik, namun juga pada perkembangan waktu. Dengan cara hidupnya yang miskin dan penuh persaudaraan, ia memperbaiki gereja yang paling penting, yaitu dunia yang hampir hancur karena pudarnya persaudaraan antar umat manusia dan juga dengan alam ciptaan. Salah satu momen penting dunia adalah bahwa para pemimpin agama seluruh dunia, termasuk pemimpin Protestan, Islam, Hindu dan Buddha, serta berbagai agama lain, pada waktu tertentu rutin melakukan doa perdamaian di Assisi. Dan itu terkait dengan kehidupan Santo Fransiskus dari Assisi yang telah mengagumkan dunia. Dan karena itu kalau mau dirunut lebih jauh, apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama itu tentu tidak bisa dilepaskan dari momen Fransiskus berdoa di depan salib dan mendengar suara Tuhan lewat sarana salib itu. Jadi masih tegakah kita berkata bahwa ada unclean spirit pada patung, ada jin kafir pada salib? Buktinya dengan salib telah terjadi pencerahan terhadap dunia. Dan itu diamini oleh para pemimpin agama seluruh dunia. Salib tidak pernah berkoar-koar untuk menghakimi agama lain atau menuntut penutupan rumah ibadah lain. Lewat sarana salib, justru kita diminta untuk berkorban dan mencintai seluruh dunia, termasuk mencintai mereka yang menuduh bahwa di salib ada jin kafir, ada unclean spirit pada patung. Ketahuilah, kami tetap mencintai mereka yang menuduh bahwa di salib ada jin kafir, ada unclean spirit. Dan hal itu tidak terlepas dari pengalaman kami bertemu Tuhan lewat sarana salib. Ada tokoh lain yang patut juga kita tampilkan, yaitu Santo Guido Maria Conforti. Dia adalah seorang kudus, pendiri Serikat Xaverian. Para imam Xaverian cukup banyak di Indonesia ini, khususnya di Padang. Dan sekarang Uskup Padang adalah seorang Xaverian. Serikat yang besar dan militan untuk mengasihi dunia ini tidak terlepas dari pengalaman Santo Guido Maria Conforti saat masih anak-anak. Guido Maria Conforti saat masih kecil selalu singgah di gereja Santa Maria. Di dalam gereja itu, hati dan pikirannya terpaut pada salib Yesus di atas altar. Guido kecil lama menatap salib itu dan merasa Yesus berbicara kepadanya, hingga ia menuliskan demikian. Yesus memandang aku dan aku memandang dia. Dia mengatakan banyak hal kepadaku. Pengalaman mistik Guido di depan salib telah mendorongnya mencintai Tuhan dan sesama, salah satunya dengan cara menjadi imam. Ayahnya yang kaya menentang keinginan Guido, namun pengalaman di depan salib sungguh membekas di hatinya. Dan hal itulah yang membuatnya berani nekat masuk seminari meski ditentang keras oleh ayahnya. Dan tidak main-main, pengalaman di depan salib itu telah berbuah menjadikan ia sebagai uskup. Dan kemudian ia mendirikan satu serikat misi yang luar biasa, yaitu Serikat Xaverian. Semua itu tidak terlepas dari pengalaman bertemu dengan Tuhan lewat sarana salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, masih ada banyak lagi kisah tentang sarana patung maupun salib yang membantu umat untuk berelasi dengan Tuhan, meningkatkan kesalehan umat. Karena itu janganlah fokus hanya pada
bahwa akan ada yang sesat terkait penggunaan salib. Kita perlu juga memperkaya, memperluas cakrawala, melihat kenyataan bahwa ada sekian banyak umat Katolik, dan bahkan jangan-jangan bukan hanya Katolik, yang terbantu dari masa ke masa untuk semakin saleh, semakin menyembah Tuhan, semakin mencintai sesama, semakin mencintai alam ciptaan. Justru karena pengalaman berdoa dengan sarana patung maupun salib. Seperti yang telah dialami oleh Fransiskus Assisi dan Guido Maria Conforti. Karena itu, masih beranikah Anda mengatakan bahwa di salib, di patung ada jin kafir, ada unclean spirit? Mungkinkah unclean spirit itu membuat Santo Fransiskus, Santo Guido Maria Conforti mencintai Allah, dunia dan alam ciptaan demikian hebat? Bukankah sebaliknya, unclean spirit itulah yang membuat orang berani menghujat agama lain, menghujat orang lain, membunuh orang lain atas nama agama. Menentukan roh baik atau roh jahat, itu tergantung dari buah dari perbuatannya. Dan inilah mengapa gereja dengan tegas mengatakan, kecenderungan menyingkirkan patung gambar kudus dari tempat-tempat kudus harus dikutuk keras. Karena tindakan ini merugikan kesalehan kaum beriman Kristiani. Sampai kapanpun gereja tetap akan menjaga tradisi untuk menggunakan sarana patung sebagai sarana untuk dekat kepada Tuhan, bukan untuk menyembah patung. Karena dengan demikian, gereja memang telah mengakui ada sekian banyak pengalaman umat, kesalehan kaum beriman Kristiani yang dibantu dengan sarana-sarana itu. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.